selamat datang kembali di Frinimo Tarot Channel. Apa kabarnya? How are you? My lovely, semoga semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan fun reading ya. Kita akan membayangkan masa depan yang insya Allah kita raih ya. Dan di sanalah kita tuh berbahagia ya. Jadi kita teropong ke depan bagaimana nanti suasana honeymoon kita, bulan madu kita ya, dan kita lihat tanggapan orang terdekat ya. Bisa jadi calon mertua ya, tapi kalau yang seumuran aku biasanya itu bukan calon mertua, misalnya dia punya anak ya, atau misalnya aku punya anak. Nanti tanggapannya itu seperti apa gitu ya. Terima kasih bagi yang udah ngasih saran ya. Jadi aku punya sesuatu untuk dikerjain gitu ya. Misalnya tuh aku udah punya list sih, misalnya judulnya tuh apa-apa aja nih yang akan aku buat ya. Tapi pas kemarin ada yang usul itu, ya aku bikin ini duluan deh gitu ya. Makasih banyak ya. Oke ya. Ini kan ada 5 file ya. File 1 aku tunjukin ya. Si Four of Cups ya. Oke. File 2 ini. Eight of Swords ya. File 3 Ten of Cups ya. File 4 The Fool. File 5 The Lovers ya. Kalian bisa gini, sebenarnya aku tuh maunya The Lovers dong ya pilihnya ya, tapi ternyata kok aku tertarik kepada yang mana gitu ya. Nah itu akhirnya aku ambil yang itu gitu ya. Kalian boleh pilih 1, boleh pilih 2 ya. Honeymoonnya 2 dong ya. Ya kalau bisa sih 1, tapi nggak apa-apa ya. Bisa jadi kamu mungkin mau lihat yang lain. Ini kan namanya juga fun reading, boleh-boleh aja dong ya. Disclaimer dulu bahwa ini adalah fun reading ya, general reading, yang diambil adalah collective energy. Jadi tidak mungkin 100% resonate ya. Dan apabila satu nggak resonate, nah boleh pilih yang lain ya. Dan apabila satu pun nggak ada yang resonate, simple aja. Reading ini bukan untukmu ya gitu. Tindakan yang kalian ambil setelah membaca atau mendengar reading ini itu silahkan kembali kepadamu ya. Frinimo tidak bertanggung jawab, dan makanya harus hati dan bijaksana menyikapinya ya. Bagi yang baru datang di Frinimo channel ini, jangan lupa subscribe ya, tekan belnya juga biar nanti dapat notifikasi. Bagi yang sudah, terima kasih banyak Frinimo ucapkan. Dan Frinimo udah punya ini loh, Instagram ya, Frinimo Tarot, nyambung ya. Oke, kalau belum memutusin, Frinimo akan mulai dari file 1 ya. Oke, oh ya lupa, nanti decknya gini. Ada yang misalnya aku pakai Santa Muerte untuk tanggapan orang-orang terdekatnya si dia ya. Aku pakai yang Rider untuk melihat suasana honeymoon kamu. Oke ya lovelies, see ya. Halo, file 1, ini file kamu ya. Four of Cups ya, dimana menandakan bisa jadi kamu tuh sebelum ketemu si dia ya, kamu tuh udah gak terlalu memperdulikan masalah cinta-cintaan ya, untuk berumah tangga lagi atau untuk mulai berumah tangga, karena bisa jadi di belakangnya tuh kamu ada yang mengecewakan kamu gitu ya. Tapi akhirnya datanglah si jodoh itu ya. Nah kita lihat potensi kamu honeymoon ya, honeymoon, dan potensi nanti tanggapan camer, calon mertua atau orang terdekatnya ya. Karena bisa jadi kalau udah seumuran aku itu camer tuh kayak aku ya, alhamdulillah ayah aku masih ada ya, tapi ibu udah nggak ada ya. Bisa jadi misalnya calon saya itu udah punya anak, nah berarti kan tanggapannya mereka ya, tanggapannya dia ya. Oke, nah ini tanggapan camer atau orang terdekatnya dia ya. Oke, kita buka ya. Untuk file 1 si Four of Cups ya. Oke, ada Seven of Seven of Swords, The Lovers. Kalian ini jodoh ya. Aku biarkan terbalik dulu ya. Nanti kalau misalnya diperlukan aku uprightin ya. Oke, aku di sini ya, bisa gini. Jadi ini aku biarkan aja seperti ini ya. Jadi ini adalah tanggapan orang terdekatnya si doi ya.
si calon suami atau istri kamu ya. Jadi di sini gini, dia tuh pertamanya ya, orang terdekatnya dia ya, itu merasa eh, orang terdekatnya seperti kayak direbut gitu loh ya. Jadi bisa jadi biasanya sih kalau gini tuh anak-anak ya, misalnya kamu nikah sama duda atau sama yang divorce ya. Jadi anak-anak tuh merasa direbut ibunya atau direbut ayahnya ya. Jadi dia pertama itu sedih ya, pertama itu sedih tuh mereka setelah mengetahui hubungan kamu gitu ya, setelah mengetahui bahwa kamu serius dengan ayah atau ibunya gitu ya. Tapi anak-anak tuh tahu bahwa kamulah yang terbaik untuk ibu atau ayahnya gitu ya. Dan mereka sebenarnya di dalam hati mereka, di alam bawah sadar mereka, mereka tahu bahwa kamu dan pasangan kamu yaitu akan memulai sesuatu hidup baru ya, dimana kamu dan dia tuh menggenggam dunia di depan kamu ya, menjalani suatu hidup baru bersama, dan mereka pasti terlibat di dalamnya gitu ya. Dan di sini kan ada Ace of Swords in reverse ya. Jadi pada akhirnya mereka dia sorry, itu akan dapat pencerahan bahwa kalian itu kedepannya akan menempuh hidup baru tuh tanpa blessing mereka, tanpa mereka merestui atau enggak ya. Dan mereka sih melihat karena ini ada pencerahan ya, mereka sih akhirnya menyadari bahwa kalian itu menempuh hidup baru dengan si ayah atau ibunya ya. Atau kalau misalnya kamu masih ini adalah pernikahan pertama kamu ya, bahwa emang inilah hidupmu nanti ke depannya gitu ya. Kan ada juga ya biasanya tuh orang tua khawatir sama anaknya ya, ada agak protektif ya biasanya ya. Jadi biasanya tuh mereka pastilah nggak langsung menyambut ya, biar rata-rata ya. Ada juga sih yang langsung, tapi rata-rata biasanya sih agak lihat dulu nih gitu. Tapi mereka sih insya Allah nanti ke depannya akan dapat pencerahan bahwa kamu adalah terbaik untuknya gitu ya. Oke, nah sekarang aku mau lihat ini kamu honeymoonnya seperti apa sih ya. Ini bagi seseorang yang Four of Cups, bisa jadi emang dulu kamu tuh tidak terlalu ini ya, tidak terlalu into relationship with him or with her gitu ya. Kamu tuh sebenarnya banyak pertimbangan waktu itu ya. Oke, kita lihat ini aku tuh, kamu Five of Cups-nya sampai 2 kali ini ya. Ini suasana honeymoon ya. Oke, suasana honeymoon ini bisa jadi dia mau cerita dulu ke aku ya. Ini sepertinya latar belakang kenapa kamu ngambil energi Four of Cups ya, dimana kamu sepertinya udah nggak mau lagi in relationship ya. Jadi dahulunya ya kamu itu punya toxic relationship ya, punya toxic bisa jadi ada orang ketiga ya di kehidupan kamu, bisa jadi juga ada halangan yang tidak bisa menyatukan kalian gitu ya. Dan itu membuat kalian itu tidak bisa melanjutkan, jadi gampang gitu loh ke langkah berikutnya itu kamu gampang ya, karena energi Eight of Swords ya. Dan di sini juga kamu sepertinya tuh jadi nggak pede, nggak tahu mesti ngapain lagi, terus kamu bawa beban ya kayak gitu, terus kamu bersedih ya. Oke, jadi sebenarnya ini energi cerita dulu ya kenapa kamu ambil Four of Cups, dimana kamu sepertinya kapok untuk in relationship lagi gitu ya. Oke, nah sekarang aku mau buka ya untuk honeymoonmu seperti apa. Ini energinya rajin sekali cerita sama aku ya, padahal aku mau buka. Kamu tuh honeymoonnya seperti apa sih ya? Oke ya, coba nanti honeymoon kalau kamu jadi seperti apa ya. Sepertinya sih kamu skeptis nih sekarang ya, nangkepnya tuh aku kalian skeptis untuk masalah pernikahan ya. Kamu jodoh kok, udah lovernya 2 kali men, 2 kali kamu tuh jodoh loh sama si dia ya. Bisa jadi kamu udah kenal, bisa jadi belum, tapi nanti ke depannya ya kamu ketemu lah, karena di sini juga kan energinya kamu masih four of cups ya. Oke. Oke ya, di sini suasana honeymoonnya kamu sepertinya akan
akan menyenangkan gitu. Suasana honeymoonnya kan tuh kamu akan menyenangkan ya, dimana kamu punya perspektif baru, punya cara pandang baru ke pernikahan, punya pandangan baru ke si dia ya gitu, bahwa dialah jodoh kamu, bahwa dialah pasangan hidup kamu untuk nanti menempuh hidup ke depannya gitu ya. Tuh kan kalian berdua ya, ada ular, ada godaan nanti pasti kalau pernikahan ya, ada buah ya, dimana kalian bisa menikmati hasil dari kalian berdua dan kalian diberkahi gitu ya. Bisa jadi kalian tuh ke honeymoon itu ke suatu tempat yang agak rame gitu ya, di pantai gitu. Saya sih kayak ngebayangin kayak Kuta gitu ya, kayak Uluwatu, kayak semacam itu deh kalian tuh honeymoonnya ya, yang agak meriah ya. Tapi yang pasti kamunya di sini jadi berubah pandangan tentang pernikahan gitu ya. Nah sekarang aku mau lihat ini oracle, aku mau lihat ilustrasi ya. Jadi nanti kamu selama honeymoon ini seperti apa? Oke, ya kamu punya issues, emang punya masalah dengan cara pandangmu ya. Nah, di sini kan kamu bisa jadi kalau sudah di sini berarti kamu sudah punya pandangan baru ya. Oke, berarti kalau sekarang PR-nya kamu harus healing, sepertinya kamu harus healing ya. Di sini untuk ya pilih file nomor 1 ya, kamu harus healing ya. Oh ya, aku lupa tadi kamu ini kamu ini ya sepertinya fire sign nih, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, ada juga yang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Kalau si dianya itu ada sama loh, kamu ada water sign sama ini sama fire sign, sama ya, samaan kamu sama dia. Lihat tuh, betul. Jadi benar kamu ini sepertinya nih energi mau ngasih tahu ke saya bahwa ini adalah masalah yang kamu hadapi sekarang ya. Let go of control issues, healing family issues ya. Berarti kamu tuh benar-benar harus merubah cara pandang kamu. Kamu healing dulu ya. Coba kamu lakukan lakukanlah apa yang kamu suka untuk ngisi cup kamu dengan cinta ya. Biar bisa jadi kalau belum ketemu tuh kamu nanti kalau udah jiwa kamu terisi dengan cinta, dengan hal yang positif, dia datang ke kamu ya. Gitu. Oke. Ini ada charm ya. Oke, ada charm. You say no to something ya, gitu. And then ada G. G itu Gina, George, ada 6. Ada I, Ina, Iskak, Ira, Iskandar, dan ada A, Ari, Ani, Abraham ya. Oke ya, Pak 1 ya, jangan lupa PR kamu ya. Tapi di sini sih nanti kamu honeymoonnya menyenangkan ya. Oke ya, jangan lupa PR ya. Tuh aku bawel kan. Bagi yang baru datang, jangan lupa subscribe ya. Bye bye. Halo, pile 2, ini pile kamu ya, 8 of Swords in reverse. Berarti kamu tuh seperti orang yang mendapatkan pencerahan bahwa akhirnya kamu ikatan-ikatan yang membelenggu kamu ya, misalnya sepertinya kamu tuh masih trauma gitu ya, sepertinya kamu tuh kayak terikat gitu, kamu tuh defensif banget. Nah, dan pada saat itu jodoh kamu datang ya, sudah kamu punya perspektif baru, itu jodoh kamu datang, dan akhirnya kita langsung teropong sepertinya suasana honeymoon kamu seperti apa dan pandangan orang-orang terdekatnya seperti apa ya. Bisa jadi camar, bisa jadi anak-anak ya. Oke, ini berarti ini aku buka, ini adalah pandangan orang terdekatnya dia terhadapmu ya. Oke, kita lihat ya, ada the moon. Oke, ada the moon, and then ada the magician, ada death, ada the empress ya, ada 9 of swords ya. Oke, ini aku pindah sini. Jadi ini adalah pandangan orang-orang terdekatnya dia, bisa jadi camar, bisa jadi anak-anak ya gitu, atau bisa jadi kalau misalnya masih muda, kalian nikah pertama, kalau ibu bapaknya sudah nggak ada, bisa jadi ini paman, bibi ya gitu, atau wali ya. Oke, di sini pandangannya mereka terhadap kamu ya, itu sebenarnya mereka tuh ngelihat kamu
sebelumnya tuh seperti tidak punya masa depan dengan si dia ya. Dan itu membuat mereka tuh kayak kepikiran terus gitu loh. Kok sama dia ya? Kok si anak kesayangan saya ini atau ayah ibu saya ini kok pilih dia gitu ya. Kayak seperti itu ya. Tapi di alam bawah sadar mereka mereka tahu kamu tuh orangnya smart, kamu orangnya tuh baik, kamu orangnya tuh perhatian. Kamu orangnya sebenarnya cocok sama pasanganmu ya, sama ayah atau ibunya atau anaknya ya. Ini ada magician in reverse ya, tapi ini kan perspektifnya mereka ya gitu. Dan sepertinya kamu orangnya menyenangkan. Kamu orangnya tuh ini kan di Empress. Kamu sebenarnya orangnya tuh kalau feminim, kamu tuh ibuan, kamu tuh nurturing gitu ya. Kamu tuh sepertinya sayang sama orang-orang, sama ayahnya, ibunya atau anaknya gitu ya. Gitu. Tapi ini secara tidak sadar ya, kan ini in reverse ya. Karena mereka sepertinya masih berpikiran kamu tuh tidak punya masa depan yang jelas, dan mereka sepertinya kayak agak direbut gitu loh ya. Dan di sini ada angel the death ya, bisa jadi pasanganmu ini waktu ketemu kamu, waktu si dia ngomongin akan serius denganmu ya, bisa jadi mereka itu juga pada akhirnya merelakan orang terkasihnya untuk jadian sama kamu ya, untuk nikah sama kamu, karena mereka melihat selama ini sebelum ketemu kamu itu bisa jadi si dianya itu kurang bahagia ya. Nah setelah ketemu kamu itu bisa jadi jadi ada sesuatu yang baru di kehidupannya dia gitu. Jadi mereka tuh melihat kamu tuh seperti sinar matahari yang memasuki kehidupannya si dia ya gitu kan. Ini ada kehidupan baru di sini kan. Bisa jadi emang itu adalah merupakan persatuannya kamu dan si dia, itu merupakan sesuatu yang baru, sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang memberikan cahaya ke kehidupannya mereka ya. Terutama kalau misalnya nikahnya tuh kalian bawa anak, dia bawa anak ya gitu. Ya ini wajar sih, kalau saya malah logis ya kalau mereka defensif dulu ya, dan pada akhirnya setelah kenal akhirnya bisa jadi nanti magician kamu upright, di Empress kalian upright, karena pada dasarnya mereka tuh nggak sadar suka sama kamu gitu ya, dan akhirnya sadar banget bahwa kamu tuh membawa kebahagiaan baru buat mereka ya. Oke ya, sekarang kita buka kamu honeymoonnya seperti apa ya. Oke, honeymoon seperti apa ya. Oke, kita lihat ya. Wow, Ten of Pentacles ya, King of One, wow, Two of Cups, Six of Pentacles, sama Ace of One. Ya, aku naik-naikin ya, karena kan suasana honeymoon. Oke, suasana honeymoon ya. Ini aku buka juga deh, aku melihat suasana honeymoonnya. Di sini sepertinya kamu nih water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio, dan ada Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, dan si dia sepertinya fire sign ya, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, dan ada pentakelnya juga ya, Earth sign juga, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Oke, kalau yang aku baca berarti ini ya, berarti ini mayoritas gitu. Oke. Di sini ya suasana honeymoon kamu tuh wah, so great ya, so great. Passion ya. So great. Oke, 17 tahun ke atas. Nah, ini bisa jadi ya relationship kamu tuh emang dipengaruhi oleh anak-anak ya, tapi bagi yang pertama kali nikah ya, bisa jadi kamu nanti waktu honeymoon tuh kayak anak-anak lagi loh, wah nyantai gitu ya, aduh gak ada beban, bener-bener menikmati momen itu gitu ya. Nah di sini aku melihat ya, kamu tuh honeymoonnya ke suatu tempat yang rame ya. Saya sih merasa ya, tapi coba nanti komen. Saya sih merasa ya kayak kayak banyak kan honeymoonnya tuh kan, semuanya dibawa ya, sampai petnya aja dibawa. Tapi di sini juga menandakan bahwa pernikahan kalian tuh diberkahi ya, dan kalian tuh tidak kekurangan materi di sini ya, alhamdulillah ya. Terus di sini tuh memang kamu nih ya passionnya tinggi ya, ini tuh kan passionnya tinggi ya.
Passion, ini juga passion ya. Berarti honeymoon kamu tuh so great ya, so great. Dan ada seseorang yang sepertinya sih si maskulinnya tuh agak gebusi gitu ya, agak-agak nanti kita kesini, nanti gini gitu ya, orangnya tuh agak-agak ngatur gitu ya. Kalau kamu sepertinya orangnya isi ya, orangnya oke deh, terserah ya. Nih ada Six of Pentacle. Apalagi kalau ternyata bulan barunya itu kamu misalnya ke kampungnya dia misalnya ya, dan bawa anak-anak misalnya ya, kamu mah nyantai aja gitu ya. Bisa jadi ke suatu tempat yang di pegunungan sepertinya ya, yang sejuk-sejuk gitu ya. Nanti kamu bisa jadi ke suatu tempat misalnya ke resort, bisa jadi seperti itu honeymoonnya aku baca ya. Nah sekarang aku buka ini ya, charm. Ada B, Bia, Bobby, Bruce. Ada I ya, Ida, Ira, Indra, Igor. I 2 kali ya. Ada H, Hani, Hari, aku ambil lagi deh 2 lagi ya. Ada retreat ya, bisa jadi ini pesan untuk kamu ya, bagi yang belum ketemu ya, agar kalian retreat, isi cup kamu dengan cinta, isi jiwa kamu dengan hal positif untuk menarik dia, bagi yang belum ketemu ya. Oke, sama like a night. Waduh, nanti dia datang tuh kayak nyelamatin kamu. Bisa kamu waktu itu lagi terpuruk ya, lagi gimana gitu, tetap dia datang nyelamatin kamu gitu ya. Kayak cerita dongeng Sleeping Beauty. Ada girl, bener tuh tadi tuh kamu girl, ini nih si S1 sama Passion. Oke ya, file 2 ya, ini juga file aku loh. Oke, bagi yang baru datang, jangan lupa subscribe. Bye bye. Halo, file 3, ini file kamu ya, Ten of Cups ya, a happy family ya, fulfillment ya. Bisa jadi emang kamu tuh udah ready nikah ya sama si dia. Jadi tidak ada halangan yang berarti ketika kamu dilamar sama dia. Nah nanti kita intip pandangan dari orang-orang dekat di sekitarnya ya. Bisa jadi anaknya, kalau kamu merit yang kedua kali atau ketiga kali, bisa jadi juga kalau yang pertama kali itu kan berarti dari camer ya. Oke, ini pandangan orang terdekatnya ya terhadap kamu. Four of Swords, ada Ace of Wands ya. Ada Five of Swords ya. Ada the Devil. Tapi ini reverse ya, reverse. The World. Oke. Tapi aku mau ambil klarifikasi untuk the Devil itu apa sih ya? Si Devil ini kenapa? Kalau di sini ya, aku lihat waktu pertama kali ketemu kamu itu mereka agak defensif ya, orang tuanya atau anaknya ya, atau agak defensif untuk menerima kamu sebagai pasangan orang terkasihnya ya, gitu. Gitu ya. Mereka agak defensif ya, tapi dan mereka juga sepertinya agak ke kamunya tuh agak kayak apa ya? Mungkin agak-agak nyerang kamu ya. Kenapa sih orang terkasihnya kok sama kamu gitu ya? Ini bisa jadi orang yang kamu nikahin ini nantinya itu orang yang dari jauh ya. Aku lihatnya kan ada energy the world ya, ada energy the world. Jadi seseorang yang bisa jadi beda negara sama kamu ya. Ini bisa jadi ya, si dianya itu tuh baru aja pisah dengan pasangannya yang terakhir ya. Bisa jadi itu si dianya ini punya toxic relationship gitu ya, punya toxic relationship dan masih menghantui dia. Jadi waktu kamu in relationship sama si dia ya, itu si mantannya itu masih haunting dia gitu. Dan pastinya jadi haunting kamu juga ya, masih menghantui kalian berdua jadinya gitu ya. Tapi intinya ya, kalian ini tuh waktu orang terkasihnya itu agak defensif. Coba aku buka 2 lagi ya, karena ini kan tadi mau cerita nih si energinya bahwa orang itu orang jauh dan masa lalunya tuh dia udah dulunya punya toxic relationship ya. Seven of Pentacles,
dan Ten of Swords. Oke. Oh, berarti gini ya, aku ngerti ya. Jadi gini kan, masa lalunya si pasanganmu ini ya bisa jadi itu toksik kan, seperti tadi aku bilang. Jadi mereka tuh juga nggak langsung punya tanggapan positif terhadapmu gitu ya. Jadi pasti dia agak-agak, aduh jangan sampai ntar kayak kemarin-kemarin lagi kayak gitu ya. Jadi agak-agak nyerang emang ke kamu ya, dan mereka tuh takut nanti orang terkasihnya itu sakit hati lagi ya, karena energi Ten of Swords, takut sakit hati lagi karena mereka tahu ya kalau orang sakit hati itu misalnya kita punya adik ya, atau kita punya kakak atau siapalah yang broken hearted banget kan, kita nggak bisa nolong ya. Tapi yang kita lakukan apabila orang datang kan kita defensif sama mereka. Kalau kata aku ini wajar aja loh, ini sesuatu yang wajar ya. Tapi nanti pada akhirnya ya mereka akan sadar bahwa kalian itu adalah yang dibutuhkan oleh si dia ya, karena ada energi Ace of One ya, Ace of One sama ada energi Seven of Pentacles ya. Di sini berarti suatu saat tuh mereka menyadari bahwa kalian lihat terbaik untuk si dia ya. Oke, ini seperti agak panjang nih ya. Tapi kamu kan punya energi Ten of Cups ya, dimana nanti pada akhirnya kalian tuh ada fulfillment ya, ada kebahagiaan yang benar-benar full gitu, bahagia ya. Bisa jadi kalau si dia udah bawa anak, kamu atau dia bawa anak tuh semuanya ikut happy ya. Oke, ini aku taruh di situ dulu ya. Nah, ini suasana honeymoon kamu ya. Seperti apa nih suasana honeymoon kamu ya? Oh iya, kalau si dia tuh tadi ya sepertinya tuh energinya air sign ya, Aries, Leo, Sagittarius ya. Kalau kamu sama juga sepertinya ada fire sign ya, Aries, Sagittarius, dan ada yang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada juga sedikit kalian berdua ini yang Pentacles ya, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Oke. Ini suasana waktu kalian ini honeymoon ya. Aku buka dulu dong ininya biar kelihatan. Wow. Kamu pas live. Bisa jadi ini aku ambil juga nih. Bisa jadi kalian kan agak-agak ribet nih ya, agak-agak perjalanan cinta kalian berdua nih agak berliku ya. Bisa jadi emang kalian ini past life relationship, you have known each other before ya. Jadi pas ketemu si dia atau si dia ketemu kamu tuh kalian udah langsung klik gitu loh ya. Calling your soulmate ya. Bisa jadi ini emang soulmate kamu ya. Oke, jadi di sini aku lihat honeymoon kamu tuh penuh gairah ya. Dan kalian menghabiskan honeymoonnya itu di suatu tempat yang tropis ya, dekat pantai, ada matahari, bisa di Lombok, bisa di Bali, ini ya, bisa di suatu tempat yang panas ya, panas, ada mataharinya, dan kalian tuh sepertinya waktu kalian honeymoon tuh langsung nyes gitu loh, karena gini, karena sepertinya perjalanan cinta kamu itu kan agak berliku ya, agak-agak misalnya sebelumnya kamu ditentang misalnya kayak gitu ya, walaupun pada akhirnya mereka menerima. Nah waktu kalian honeymoon itu kamu kayak nyes gitu loh ya, aku susah nih menerangkan dengan kata-katanya ya, tapi kalian merasa nyes, akhirnya kalian tuh kayak kalem gitu ya, suasana honeymoonnya tuh ya, meskipun penuh gairah tapi kalian tuh seperti enjoying each other's company gitu ya. Oke ya. Oh belum, ini charm, aku lupa charm. Plane tuh kan, bener plane. Berarti sih dia kalau ketemu kamu harus naik plane lah ya, jauh sepertinya. Scorpio. Intuisi naik ya, berarti perjalanan hidupmu ini ya, apalagi si dia yang udah punya relationship yang toxic, bisa jadi itu membuat intuisi kamu terbangun. Ya, ada angka 7 ya. Angka 7, Sagittarius, W, Winston, Wiwit, Woro, V ya, Vita, Virgo ya. Oke ya, pile 3. Bye, yang baru datang jangan lupa subscribe. Halo, pile 4, ini pile kamu ya, the Fool ya. Kalian ini pasangan yang memulai sesuatunya dari nol ya, fresh start ya gitu. Nah nanti kita mau lihat ya, ini nanti untuk suasana honeymoonmu, yang ini adalah pandangan orang terdekatnya ya. Bisa jadi orang terdekatnya itu adalah
orang tuanya ya, charmer kamu, atau anak-anaknya ya. Oke, kita lihat ya. Three of Pentacles, wow, Ten of Cups, The Fool. Kamu The Fool-nya 2 kali, men. 2 kali The Fool-nya. Berarti kamu tuh bisa jadi ya ketemunya tuh sama langsung nikahnya ini nggak lama loh, agak-agak nekat sepertinya ya. Ada energi The Fool ya. Oke, sekarang kan aku mau lihat pandangan orang tuanya ya, atau anak-anaknya terhadap kamu ya. Jadi di sini ya, pertama-tama tuh mereka skeptis dulu ya, skeptis dulu nih ya, gitu. Tapi lama-kelamaan ya, mereka dekat sama kamu, sepertinya aku merasa ya, sepertinya dekat gitu ya, dan mereka tidak pelan-pelan akhirnya suka sama kamu, pelan-pelan malah ngejagain kamu gitu ya, pelan-pelan malah mungkin kalau misalnya ayahnya atau anaknya atau ibunya seperti misalnya marahan sama kamu, malah mereka yang ngojok-ngojok untuk baikan ya, seperti itu aku tangkap ya, karena ada Three of Pentacles di sini ya, dimana mereka juga mengharapkan emang kalian itu jadian ya, dan emang kalian jadian tuh kan, ini kan udah ceritanya mau honeymoon. Ini ada Ten of Cups, dimana nanti kamu kalau jadi itu emang benar-benar fulfillment ya, kalian tuh happy ya, jadi orang, dan membawa kebahagiaan juga bukan untuk kalian berdua aja, untuk orang sekitar kamu gitu ya. Dan benar saja kamu itu akhirnya jadian ya, The Fool ya, kalian membawa koper, ada tulis cintanya ya, bawa ada kupu-kupu yang sepertinya itu malaikat menjaga yang memberkahi kalian ya. Tapi intinya di sini akhirnya mereka menerima kamu ya, meskipun secara agak bertahap sepertinya ya, dan malah nanti si merekanya tuh malah jagain kamu ya. Oke, ini kan tanggapan mereka ya. Nah, sekarang adalah suasana honeymoon kamu ya. Oke, ada Five of Pentacles ya, Eight of Swords. Aku balik-balikin. King of Swords. Ini sepertinya ya, kalian berdua ini water sign ya, Aries, Pisces, Scorpio ya. Ada juga yang air sign ya, air sign itu Gemini, Libra, Aquarius ya, gitu. Oh, ada air sign juga deng, air sign ya, iya tadi Gemini, Libra, Aquarius ya, sorry water sign udah kan. Nah, kan aku tadi lagi ngebayangin ya, sepertinya kamu ini ya kenal udah lama gitu, atau kenalnya itu udah lama, bisa jadi teman kantor lama banget ya, atau teman SD, teman SMP, pokoknya kamu udah kenal aja ya, gitu. Di sini ya, kamu tuh waktu honeymoon itu, waktu itu cuacanya lagi jelek ya. Kamu kalau honeymoonnya di daerah tropis itu yang hujan gitu ya, sering hujan gitu, sering hujannya besar gitu kan, sering ada kilat nyambar tuh gitu ya. Tapi kalian tuh di honeymoonnya itu di suatu tempat yang sepertinya nyaman ya, suatu tempat di mana itu dekat dengan kampung halaman kalian atau si dia gitu ya, dimana bisa jadi keluargamu punya kayak tempat peristirahatan. Nah, kamu bisa jadi honeymoonnya di situ gitu ya, gitu, suatu tempat yang sepertinya sih agak-agak pegunungan ya, deket danau gitu ya, gitu. Kalau kalian nanti honeymoon di suatu negara ya, yang bersalju, bisa jadi waktu itu suasananya lagi bersalju gitu loh ya. Di sini aku terawang ya, si dia ini orangnya tegas loh, kayaknya tegas gitu, kayak ngatur kamu gitu ya, gitu. Kalau di sini kamu orangnya nyantai, kamu orangnya nyantai aja gitu kan, mau dibawa kemana oke ya, yang penting I love you and you love me back. Oh iya, ini oracle-nya aku lupa, belum buka ya. Aku mau lihat suasana honeymoon. Wow, so romantic ya. Romantik ya, benar-benar tuh di daerah gunung ya, daerah pegunungan ya, kayak di resort gitu ya. Terus ada malaikat yang memberkahi, yang menjaga kalian ya. Dan
ada engagement ya, bisa jadi Prini mau doakan bagi yang sekarang in the relationship agar segera engagement ya. Bagi yang belum ketemu, istilah kapok kamu dengan cinta dengan hal positif akan tarik si dia ya, gitu. Oke, sekarang aku buka charm. Ada kakak, Kiki ya. Intuisi kamu bisa jadi udah terbangun ya, bisa jadi kalau seperti ini masa lalu kalian tuh tidak ada tower juga ya, bisa jadi nggak mulus gitu kan, bisa jadi udah melalui beberapa kegagalan ya. Ada W ya, Winky, Winston, Woro, Wiwi, Wita. Ada N, Neni, Nino, Nunu. Ada Q ya, Q. Ada Z, wah susah-susah namanya ya. Z, Zara, Zaza, Zainal. Ada F, Farhan, Vita, Fiona ya. Oke ya, file 4 ya. Selamat ya. Bye-bye. Yang baru datang jangan lupa subscribe. Halo, file 5, ini file kamu ya. Lovers ya. Nanti kita mau lihat tanggapan orang terdekatnya dia ya, bisa jadi camer ya, bisa jadi kalau ini pernikahan kedua atau ketiga gitu ya. Biasanya seseorang udah bawa anak ya. Ini aku buka dulu tanggapan orang-orang terdekatnya dia ya ke kamu ya. Tapi ini kan tentang honeymoon ya, berarti kan kamu jadi nantinya ya. Tapi kita lihat dulu deh gimana sih tanggapan mereka ya. Ten of Pentacles ya, Queen of One, Eight of One, Queen of One. Wow, Knight of One, kamu banyak energi api ya. And Nine of One ya, bisa jadi kamu ini fire sign ya, atau si dianya yang fire sign. Aries, Leo, Sagittarius ya, bisa jadi kamunya atau si dia ada yang Pentacles ya, Virgo, Capricorn dan Taurus ya, the lovers ya, kalian ini the lovers, si jodoh ya, si soulmate. Jadi gini ya, sepertinya sih kalian ini tanggapan dari keluarga terdekat, dari orang terdekat sih nggak ada masalah ya kalau dilihat dari sini ya, gitu. Malah sepertinya sih malah mereka itu mendorong-dorong kalian agar segera nikah gitu loh yang aku lihat ya. Karena mereka justru sepertinya mengharapkan si dianya ini ya, orang terdekatnya itu agar segera cepat-cepat married gitu loh. Jangan nunggu-nunggu lama-lama, sepertinya sih seperti itu ya. Malah mendorong, ini bagus loh. Baru ini Pak 5 bagus banget ya. Biasanya kan ada restriction lah dari keluarganya ya. Kalau ini enggak, seperti ayo dong cepetan gitu. Ada Eight of One ya, ada Knight of One, ada Queen of One ya. Sepertinya tuh kalau nggak anaknya, ibunya si dia itu malah cepetan dong gitu ya. Cepet nikah gitu. Bagus nih ya. Oke, sepertinya nggak perlu dibahas lagi ya kalau ini ya. Oke, kita sekarang buka ke gimana sih suasana honeymoon kamu ya. Aduh nih aku happy banget nih. Mau juga sih kalau kayak gini ya. Oke, mungkin mereka udah ngerasa kamu jodohnya ya. Mungkin kamu emang orangnya baik ya gitu. Orangnya tuh biasanya kalau udah suka mengisi hidupnya dengan cinta dan positif tuh orang tuh suka welcome biasanya ya. Oke, kita lihat ada Page of One. 2 kali loh Page of One. Two of Swords ya, ini suasana honeymoon ya. Oke, aku lihat aja ini seperti apa ya. Suasana honeymoon kamu ya, coba aku lihat ini. Very soon ya, mudah-mudahan ya bagi yang in relationship kamu very soon untuk ke honeymoon ya, untuk married ya. Bagi yang belum ketemu, mudah-mudahan kamu very soon ketemu si dia ya, ketemu soulmate-mu ya. Oke. Sepertinya sih ya, suasana honeymoon kamu ini kamu di suatu tempat yang panas yang di berpantai ya. Aku kayak ngebayangin Bali, Lombok gitu ya. Panas pokoknya ya. Gitu. Di sini sih sepertinya ya, bisa jadi kamu tuh agak-agak berselisih pendapat tentang tempat mana kalian akan honeymoon loh kayaknya.
Satu pengen di gunung, satu pengen di pantai sepertinya. Tapi akhirnya kesampaiannya di pantai ya, di pantai di satu tempat yang panas gitu. Karena di sini sepertinya seseorang itu energinya api ya. Aries, Leo, Sagittarius, yang satu water sign, Pisces, Cancer, Scorpio gitu ya, yang kalem gitu ya. Tapi kadang-kadang ngotot juga dia ya, gitu. Ya bisa jadi emang kalian di suatu tempat ya yang panas, berpantai, tapi kamu tinggalnya tuh di kayak apa ya, kayak di resort yang penuh kebun bunga gitu ya. Dan di situ tuh banyak kayak atraksi apa ya, kayak kalau di Disneyland kayak semacam itu deh yang aku bayangin ya, kayak semacam Disneyland gitu loh yang aku bayangin ya. Aduh, so happy ya. Bisa jadi yang di sini kalian tuh nikah yang pertama. Bisa jadi ya, cuma nanti kamu komen aja ya, karena di sini ada energi page ya, ada energi night ya. Bisa jadi di sini kamu kebanyakan itu orang yang baru menikah pertama kali gitu ya. Oke. Nah, aku sekarang buka charms ya. Ada call me, someone need you to call him or her. Virgo. Miss you, someone miss you loh. Tuh makanya call me katanya ya. Ada angka 4. Kok ini jelek banget angka 4 ya. Ada 4, ada P ya, Pedro. Pipi, ada 3, 4, 4, 3, ada U ya, Uun, Uni ya. Oke ya, file terakhir ya, selamat ya. Jangan lupa yang baru datang untuk subscribe, bye.